Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada nabi-nabinya. Dan doa-doa ini adalah doa-doa mustajab. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena doa ini lafaznya dari Allah tanpa sedikit pun korupsi oleh malaikat Jibril, apalagi oleh Nabi Muhammad SAW, tertulis di dalam Al-Quran sebagai pengajaran kepada kita, sehingga doa ini akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan kepada para nabi, kepada para rasul, dan Allah pula yang memerintahkan untuk membacanya, mengamalkannya, dan memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan doa-doa yang berasal dari Al-Quran adalah doa-doa terbaik. Doa-doa yang berasal dari Al-Quran berarti doa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang kita inginkan belum tentu yang diinginkan oleh Allah. Bisa jadi yang kita kehendaki belum tentu yang ingin dikehendaki oleh Allah. Contoh umpamanya, ketika kita berkehendak kita pengen kaya, belum tentu kaya itu baik bagi kita. Ketika kita berkehendak pengen panjang umur, belum tentu panjang umur itu baik bagi kita. Jangan-jangan ketika panjang umur su'ul khotimah, masuk neraka, habislah kita. Jadi mana yang terbaik? Yang terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kemudian kita amalkan, itulah doa terbaik. Dan ada satu doa terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, berikanlah aku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ada 4 permintaan Nabi Ibrahim yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminta kepada Allah agar pertama yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu minta hikmah? Kenapa kok minta kaya? Rabbi habli ghaniyan malan. Kenapa? Tapi yang kita minta kepada Allah adalah hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah ilmu. Para ulama mendefinisikan, pertama makna hikmah adalah ilmu. Ilmu yang luas. Atau juga ada yang menafsirkan akal. Allah kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan akal. Atau ada yang lagi menyebutkan hikmah itu adalah kebijaksanaan, agar kita memiliki kebijaksanaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, Luqmanul Hakim ini diantara sahabat. Ada yang menyebutkan dia bukan nabi, tetapi dia adalah orang saleh.
Ketika Luqmanul Hakim ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai Luqman, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku jadikan seorang nabi, seorang rasul, atau seorang kaya, atau apapun yang kamu minta? Nah, saja aku kabulkan." Karena Luqmanul Hakim ini adalah seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Maka Allah bertanya, "Hai Luqman, apa ingin aku jadikan kepadamu? Apakah engkau ingin jadikan seorang nabi atau seorang rasul, atau engkau ingin jadikan seorang kaya, atau apa?" Apa kata Luqman? "Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah." Maka dalam surah Luqman kita baca, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan ingatlah, ya, telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah, bahwa sesungguhnya bersyukurlah kepada Allah, sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Apa itu hikmah? Hikmah ini adalah kebijaksanaan. Kita diberikan oleh Allah kebijaksanaan di dunia ini. Bagaimana mengatur, umpamanya kita punya anak, bagaimana kita mengatur anak kita dengan baik? Tidak perlu dengan marah-marah, dengan kebaikan, dengan kasih sayang, dengan sopan santun. Nah, ini disebut dengan hikmah. Berdagang umpamanya, kita bagaimana berdagang kita penuh dengan hikmah. Tidak perlu kita mesti sampai harus umpamanya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan subhanallah, Bapak Ibu rahmati Allah, kita baca dalam sirah Nabawiyah bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf itu berdagang dalam waktu yang sungguh cepat luar biasa, dia bisa menjadi orang yang paling kaya di Madinah. Padahal kita baca, Masya Allah, kalau sudah baca tentang sirah Nabawiyah Abdurrahman bin Auf ini sungguh luar biasa. Kita bayangkan Abdurrahman bin Auf ketika dia hijrah, dia tinggalkan semuanya. Ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, apa kata orang Quraisy? "Hai Abdurrahman bin Auf, kalau engkau ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, maka silahkan engkau tinggalkan semua harta yang engkau miliki." Apa kata Abdurrahman bin Auf? "Ambil saja, saya tidak perlu harta ini." Subhanallah, luar biasa. Saya nggak perlu harta ini. Ketika istrinya berkata, "Wahai Abdurrahman, kalau engkau ke Madinah ini nggak bawa harta, maka aku tidak mau pergi ke Madinah." Kata Abdurrahman, "Nah, kamu tinggal sekalian. Sama engkau tinggal sekalian." Begitu juga anaknya tak mau, ditinggalkan semuanya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita pengen hijrah totalitas, kita tinggalkan semua yang buruk, kita tinggalkan semua kemaksiatan, kita tinggalkan semua yang tak baik, yang haram itu sudah kita tinggalkan totalitas, niscaya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Maka dalam sirah Nabawiyah kita baca bagaimana Abdurrahman bin Auf yang kalau seandainya dia ingin ketika itu, begitu sampai di Madinah, niscaya dia akan menjadi orang paling kaya kalau dia mau. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kita baca dalam sirah Nabawiyah itu, kalau seandainya, karena Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad. Sa'ad ini adalah orang yang paling kaya di Madinah ketika itu. Sa'ad ini orang paling kaya. Tidak ada orang yang kaya melebihi daripada Sa'ad. Apa kata Sa'ad ketika itu? Karena Abdurrahman bin Auf ini hijrah tanpa bawa apa-apa. Harta dia tidak bawa, keluarga dia tidak punya. Memang sebatang badan sajalah dia hijrah ke Madinah. Dia menjadi orang paling miskin. Apa kata Sa'ad ketika itu? Yang luar biasa. "Wahai Abdurrahman bin Auf, kalau seandainya," karena Sa'ad ini orang yang paling kaya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Sa'ad ketika itu? "Wahai Abdurrahman bin Auf, kalau engkau ingin setengah harta saya akan lepaskan setengah harta saya ini untukmu. Kalau kau ingin istri, engkau pilih di mana di antara istriku yang paling cantik, engkau sebutkan saya akan ceraikan dan saya akan berikan kepadamu." Maka kata Abdurrahman bin Auf, "Enggak perlu. Cukup engkau tunjukkan saya ke jalan ke pasar saja.
Dan terbukti setahun setelah itu Abdurrahman menjadi orang yang kaya, sangat kaya raya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini kan luar biasa. Bagaimana kalau seandainya Abdurrahman menerima daripada bantuannya saat ketika itu, dia akan menjadi orang yang kaya sama dengan kayanya orang yang paling kaya di kota Madinah ketika itu. Tapi Abdurrahman tidak mau. Dan Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita perniagaan. Perniagaan menguntungkan. Perniagaan yang akan membawa hasil. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini yang disebut dengan hikmah, kebijaksanaan. Kalau kita sudah memiliki hikmah, ilmu, dan salah satu kelebihan daripada Abdurrahman bin Auf ini adalah ilmu yang Allah berikan. Pertama, ilmunya kepada Allah. Jadi di antara rahasia Abdurrahman bin Auf dimudahkan oleh Allah rezekinya adalah karena khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sulit sekarang hidup ini, maka yang kita pertanyakan pertama itu seberapa khusyuk ibadah kita kepada Allah. Jangan-jangan ibadah kita belum khusyuk kepada Allah sehingga Allah masih menahan rezekinya kepada kita. Dialah pemilik rezeki, dia pemilik kekuasaan. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kalaulah kita punya hikmah, maka kita akan memiliki segalanya. Kalau Allah sudah memberikan hikmah kepada kita, maka kita akan punya apapun di muka bumi ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, keluarga yang baik, Allah akan berikan kepada kita. Maka yang kita minta pertama, Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua, wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dalam perkataan lain ada yang menafsirkan, ya Allah, jadikanlah sahabatku orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku senantiasa bersama dengan orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini permintaan kita. Agar kita senantiasa bisa bersama dengan orang saleh. Mohon maaf, ketika kita bersama dengan orang yang tak baik, kita akan menjadi tak baik. Ketika kita bersama dengan orang buruk, maka kita akan menjadi buruk. Maka dalam pepatah Arab disebutkan was'alul qarinu qarina. Kalau ingin tahu seseorang, lihat siapa kawannya. Kalau kawannya penjahat, maka penjahatlah dia. Kalau kawan dia pembunuh, maka pembunuhlah ia. Kalau dia perampok, maka perampoklah ia. Kalau dia kawannya pemabuk, maka pemabuklah ia. Tengok kawannya, begitulah orangnya. Maka ketika kita berdoa, wa alhiqni bis shalihin, ya Allah, senantiasa jumpakan aku dengan orang-orang yang saleh. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita berjumpa dengan orang saleh, dengan orang ahli ibadah, dengan orang yang baik, berbahagialah. Berarti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alhiqni bis shalihin. Karena kita ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, nanti di surga akan saling panggil memanggil. Saya akan dipanggil mungkin dengan bapak ibu, dipanggil nanti, Ustaz, tahu mana dia? Kalau belum lagi sampai ke surga akan dipanggil, dipercepat langkahnya ke surga. Demikian juga kita nanti dengan anak-anak kita. Maka ketika kita senantiasa bersama dengan orang saleh, maka kita akan senantiasa panggil memanggil. Maka ini doa kita, doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, wa alhiqni bis shalihin. Dan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu dirahmati Allah, senantiasa dia akan dipertemukan dengan orang-orang saleh. Dia punya anak semuanya Nabi, Ibrahim, Ismail dan Ishak, dan juga memiliki keturunan-keturunan Nabi. Dan dia senantiasa bersama dengan para Nabi. Maka carilah teman, carilah sahabat yang senantiasa membawa kepada kebaikan. Karena itulah jalan kita menuju kemuliaan. Yang ketiga, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang yang datang kemudian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita berharap ketika kita wafat nanti kita menjadi ucapan baik bagi orang lain. Maka tidak ada selain kebaikan yang kita tanam sekarang akan menjadi buah bibir baik bagi orang lain. Ketika dia menyebut, oh si Anu, oh bapak ini, oh Pak Haji ini, Masya Allah luar biasa. Dialah yang membangun masjid takwa ini. Oh, Masya Allah, menjadi buah kata bibir yang baik. Tapi kalau seandainya disebut, si Anu tuh yang sering minta jatah preman, auzubillah, hidup kita ini habis tak berguna. Malah untung dia cepat mati. Kalau tak mati, lama banyak buat dosa orang. Masya Allah.
Ma'asyiral muslimin dan dirahmati Allah, ini yang kita minta. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang yang datang kemudian. Orang yang datang kemudian senantiasa menyebutkan si anu itu berbuat baik. Bagaimana caranya? Maka inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui zakat, infak, sedekah, wakaf. Wakaf apabila kita mampu membangun masjid ini, apabila kita mampu membangun rumah Allah, mampu membangun sekolah, pesantren. Siapa yang punya pesantren itu? Oh, Pak Haji itu. Siapa yang sudah membangun itu? Oh, dia. Siapa yang rajin nyumbang itu? Oh, dia. Oh, siapa si anu itu? Oh, dia rajin ibadah. Dia datang ke masjid dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, doa kita yang terakhir, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk pewaris surganya-Mu ya Allah. Maka ketika kita sudah melakukan kebaikan, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang mewarisi surga itu. Kitalah yang mendapatkan surga terbaik itu. Dan itulah keinginan kita bersama yang itu hanya akan dicapai melalui amal kebajikan dan amal soleh yang kita lakukan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.